Salam God Lovers. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai kehidupan. Namun satu hal yang kita harus percaya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, bahwa hidup kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jika kepahitan hidup menyerah, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan, demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia tak pernah mengecewakan, sebab Kau Allah yang mulia. Kau tak pernah ingkar janji Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah.
memberikan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, garansi jawaban doa. Wow, tentunya kita semua tahu apa arti garansi. Garansi artinya ada jaminan. Dan kalau kita membeli sebuah barang elektronik, maka di sana ada kartu garansi dalam jangka waktu tertentu. Kita masih dijamin kalau ada kerusakan, dan kita bisa komplain, bisa diperbaiki, bahkan bisa diganti dengan barang yang baru. Dan kalau kita lihat juga dengan satu di dunia asuransi, waktu kita membeli polis asuransi, maka artinya dalam polis itu ada klausul tentang apa saja yang dijamin. Dan hal yang sama, kalau kita mempercayai firman Tuhan itu adalah janji. Firman Tuhan itu adalah merupakan garansi atas segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka itu juga menjadi garansi yang teruji dan terbukti bagi kita. Karena firman itu murni dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, kalau kita baca dengan cepat bagaimana janji yang disampaikan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Ayat ini menjadi ayat yang sangat familiar bagi kita. Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji. Lalu bagaimana garansinya? Di ayat yang ke-8 Alkitab bilang begini, Bapak Ibu, karena setiap orang yang meminta menerima, jadi garansi meminta kita menerima. Dan dikatakan setiap orang yang mencari mendapat, garansi orang yang mencari dia mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya garansinya waktu kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa sebagai iman percaya kita, bahwa Bapa itu Bapa yang berjanji untuk menggaransi, Bapa yang berjanji untuk menepati, melebihi daripada polis asuransi atau melebihi daripada sertifikat garansi yang kita terima waktu kita membeli sesuatu. Namun demikian, bahwa ini bukan berarti menjadi sesuatu tanpa kita mengikuti instruksi berikutnya, apa yang Tuhan sampaikan, supaya garansi itu boleh kita alami, boleh kita terima waktu kita mengikuti langkah berikutnya. Alkitab berkata di dalam Yohanes, Alkitab bilang begini Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata waktu kita mau mengalami garansi jawaban doa itu, bahwa pribadi kita harus ada tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita. Kata lain yang dipakai itu bermanunggal. Kita ada di dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam kita. Artinya kita sedang menyatu dengan Tuhan. Dan ketika kita sedang menyatu dengan Tuhan, artinya kita sama seperti hubungan suami istri yang sangat intim. Dan sesuatu yang akan lahir buah daripada keintiman. Anak secara jasmani yang diberikan Tuhan kepada kita itu lahir daripada sebuah keintiman.
Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalami garansi jawaban doa? Harus dibangun tingkat keintiman yang sangat mesra dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan bukan karena perintah, tapi kita intim dengan Tuhan karena ada kasih kita akan Dia. Kenapa? Karena kita juga sudah mengalami kasih-Nya. Mari latih diri kita untuk tetap mengalami keintiman dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Nah, berikutnya mari lihat dalam Markus 11 ayat 24. Satu ayat saja. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau tadi dikatakan kamu akan menerimanya, dan berikutnya dikatakan kamu telah menerimanya. Kata telah ini harus kita maknai bahwa waktu kita sedang berhubungan, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, maka di dalam alam roh, apa yang kita minta, apa yang kita sedang serukan, kita harus berkata bahwa itu sudah terjadi. Dan apa yang terjadi dalam alam roh, itu yang akan terjadi di alam nyata. Jadi waktu kita berhasil membawa kedekatan kita, itu merupakan garansi. Dan garansi yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan dikatakan tinggal dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita bilang kamu telah menerimanya. Apa hari ini yang menjadi kerinduan kita? Apa hari ini yang menjadi tantangan kita? Mari Bapak Ibu sekalian, waktu kita menyadari bahwa waktu Dia berkata kepada kita, Dia bilang minta, maka kita akan menerima. Waktu Dia bilang cari, maka kita akan mendapat. Waktu Dia bilang ketok, maka pintu akan dibuka bagi kita. Tapi bagaimana kita mengalami itu? Mari bawa tingkat keintiman kita lebih dalam lagi dengan Tuhan, dan kita memperkatakan dengan iman kita. Waktu kita berdoa, maka garansi itu ada. Tapi Dia bilang tadi, kamu telah menerimanya. Artinya kita berkatakan bahwa di dalam alam rohani, dalam alam roh itu sudah ada, sehingga akan nyata dalam alam jasmani. Mari tetap mempercayai janji Tuhan tanpa ada keraguan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk garansi firman-Mu, melebihi daripada polis asuransi, melebihi daripada sertifikat garansi. Kami mempercayai sesuai dengan janji-Mu hari ini. Waktu kami meminta, mencari, mengetuk, maka itu akan diberi, maka itu akan kami mendapat, dibukakan bagi kami. Kami percaya akan janji firman Tuhan, ya dan amin. Dan kalau hari ini ada sesuatu yang sedang kami nantikan, Bapa, biar kami membawa tetap keintiman kami dengan Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan mulut kami berkata bahwa yang kami minta sudah terjadi dalam alam roh yang Kau nyatakan dalam alam jasmani. Hari ini tantangan, masalah, kekhawatiran itu bukan mendakwa kami, tapi kami mempercayai janji-Mu, iya dan amin. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Kami terima yang kami percaya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, teman, sehingga sungguh menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.